Shalom semuanya. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 29. Dan dalam perikop hari ini, perikop yang pertama menyatakan judul di dalam ayat 1 pasal 1 yang mengingatkan bagi kita, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan dari ayat ini, kata-kata awal saja pun mengingatkan kepada kita bahwa hal yang harus segera terjadi ini tidak akan bisa untuk ditunda, malahan akan dipercepat dengan apa yang ditetapkan oleh Bapa Surgawi. Karena seperti yang Tuhan Yesus telah firmankan bagi kita, dan itu pun yang diingatkan bagi kita semua pada saat ini di dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, Matius pasal 24, yang mengingatkan bagi kita di dalam ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Mengapa? Karena hal itu harus segera terjadi dalam apa yang telah Bapa tetapkan. Mengapa harus segera terjadi? Karena semakin hari semakin banyak penyesatan terjadi, semakin banyak dunia menciptakan hiburan baru untuk membuat banyak domba-domba yang telah Allah Bapa Surgawi tetapkan untuk masuk di dalam kumpulan gembalaannya, yang dikuduskannya, yang ditetapkannya menjadi bagiannya selamanya. Agar jangan sampai mereka itu semakin hilang daripadanya. Dan itu yang hendak diingatkan bagi kita dari pasal 1 ayat 1 pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus, firman yang hidup, teladan yang sempurna, yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan juga mengajarkan bagi kita tentang apa yang Tuhan Yesus pun telah katakan bagi kita untuk menjadi sebuah peringatan pun, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 24 di dalam ayat 36 di bawah perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, tetapi jelas di situ berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Maka semua karena kasih karunia Bapa bagi masing-masing kita, waktu dan kesempatan yang masih ada, oleh karena kuasanya kita diberikan dalam kasih karunia-Nya, supaya kita belajar untuk bersyukur, untuk tidak malas, tetapi tetap mengerjakan keselamatan dalam setiap waktu dengan ketekunan, semakin bertumbuh di dalam iman. Karena itulah yang dikehendaki Bapa Surgawi bagi masing-masing kita. Lalu selanjutnya di situ dikatakan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan memang benar apa yang dinyatakan tentang akhir zaman bukan berakhir di Tuhan Yesus saja, tetapi sudah ada dari perjanjian lama, bahkan sampai rasul-rasul berikutnya. Hamba-hamba Tuhan yang dipilihnya bukan karena pilih kasih, tetapi memang karena ketetapan rencana Bapa Surgawi bagi masing-masing kita. Dan itulah yang diingatkan bagi kita semua, bahwa bukan berarti daripada kita ada lebih pangkat tinggi, ada yang lebih hebat daripada yang lain, tetapi kita semua sama, adalah manusia di hadapan Bapa Surgawi yang diperintahkannya untuk tetap maju mengerjakan keselamatan, mengejar upah yang telah dijanjikan. Karena itulah yang akan menjadi bagian kita yang tetap kalau kita setia sampai akhirnya. Dan selanjutnya dikatakan, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sungguh begitu luar biasa bagi Yohanes pun itu adalah sebuah kasih karunia Allah. Tetapi di situ pun mengingatkan bagi kita, Yohanes pun adalah alat di dalam tangan Tuhan.
bukan karena kuat hebatnya sendiri, bukan karena usaha kebenaran yang dia punya, maka menghasilkan dia bisa melihat semua penglihatan ini, tetapi oleh karena pilihan Allah dalam kehidupannya, oleh karena kasih karunia Allah, dan itu pun yang hendak diingatkan bagi kita semua seperti yang sudah tertulis di dalam firman-Nya di dalam kitab Roma pasal 8 yang mengingatkan untuk kita hidup oleh Roh, di dalam Roh Kudus kita memiliki Kristus, dan itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 di dalam ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Firman hidup Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita, dan dalam kita ditebus olehnya, Roh Kudus pun memperbaharui kita supaya tetap kudus, sempurna, sesuai kehendak Bapa di surga. Dan apa yang hendak diingatkan kita dari ayat 1 dan ayat 2 di dalam Roma pasal berikutnya, pasal 9 di dalam ayat 14 dan juga sampai ayat 16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan itulah yang Tuhan ingatkan untuk kita semua saat kita mau iri terhadap orang lain yang mendapat kasih Tuhan, yang Roh Kudus hendak ingatkan bagi kita, apakah kita pun layak menerima anugerah Bapa surgawi? Apakah kita layak menerima kasih-Nya? Apakah kita layak untuk disebut anak-anak-Nya, padahal dulunya kita sangat menyakiti hatinya? Dan itu yang Tuhan Yesus pun telah mengingatkan di dalam khotbahnya di bukit, Matius pasal 7 di dalam ayat 1 sampai 5 di bawah perikop hal menghakimi. Di dalam ayat 5 terutama, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, bukan dalam kita memiliki segala sesuatu maka kita bisa bersuka cita, kita bisa menganggap orang lain tidak sama seperti kita, tetapi dalam bersatu di dalam kasih, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seperti yang ditulis oleh Paulus yang juga dalam tuntunan Roh Kudus mengingatkan bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 12 di dalam ayat 26 sampai 27, bahkan dari ayat 25, supaya jangan menjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan yang dikehendakinya adalah bukan ada perpecahan antara siapa yang lebih hebat, siapa yang dapat penglihatan lebih banyak, siapa yang dapat karunia lebih tinggi daripada yang lain, siapa yang lebih dikasihi oleh Bapa surgawi. Tidak, itu bukan yang Tuhan ajarkan, bukan juga yang Tuhan kehendaki, tetapi apa yang Dia mau dalam kehidupan kita masing-masing, terutama adalah kasih, supaya dalam satu dengan yang lain saling menopang, saling menguatkan, kita satu dengan yang lain saling mendoakan, seperti firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, supaya jangan sampai kita memecahkan satu dengan yang lain, apalagi diperhambakan oleh kedagingan kita sendiri, padahal kita adalah sama, semua anggota tubuh yang dipilih oleh Bapa surgawi untuk termasuk dalam satu tubuh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dari ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya memang benar, tapi ternyata masih ada tugas yang Tuhan tetapkan untuk Yohanes,
Walaupun kalau mau dibilang dia sudah bersaksi, dia bisa saja bersaksi tentang apa yang telah dilihatnya Yesus Kristus yang mati dan bangkit oleh kuasa Bapa surgawi. Tetapi dalam wahyu ini, wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, itu pun telah Tuhan nyatakan. Bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan adalah tentang yang Bapa surgawi berikan baginya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Karena dalam segala sesuatu itu Tuhan mengajarkan untuk kita bahwa ialah terang di dalam Yohanes pasal 12, terutama di dalam ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Karena seperti jelas tertulis di dalam puji-pujian Hana pun yang mengatakan tentang orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. 1 Samuel pasal 2 di dalam ayat 9 mengatakan orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Karena dalam kegelapan itu mereka lebih memilih pemberontakan. Dalam kegelapan itu mereka lebih memilih mundur daripada Tuhan, mundur daripada menerima kasih karunia Bapa surgawi dalam anak tunggalnya Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan selanjutnya yang penting pun ada di dalam ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ingat kata-kata nubuat yang pasti akan terjadi. Firman sudah mengatakan, Tuhan Yesus yang berfirman tentang hal itu, bahwa tidak ada yang tahu waktunya, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Maka itulah yang mengingatkan untuk kita semua untuk tetap dan selalu berjaga-jaga. Karena jangan sampai kita yang tidak tahu waktunya, hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari, tiba-tiba membuat kita menyesal karena kita tidak berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk hari itu. Dan itulah yang diingatkan untuk kita dari kata nubuat itu pun di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21 di bawah perikop, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Kemuliaan Kristus di dalam ia bangkit kembali, mengalahkan maut oleh kuasa Bapa surgawi yang memberikan iman dan pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah yang diingatkan bagi kita. Tetapi di situ dalam ayat 20 dan 21 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, oleh kuasa Allah, olehnya, dalam apa yang direncanakannya, ditetapkannya, dan kemuliaan kembali hanya kepadanya saja. Dan itu yang hendak diingatkan untuk kita semua dari judul, bahkan di situ di dalam ayat 3 mengingatkan bagi kita, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dalam kata itu mengingatkan kembali kepada kita kata pertama dari ayat 3 itu, berbahagialah ia. Kenapa diingatkan itu? Karena hendak Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Matius pasal 5 kembali ucapan bahagia. Kenapa di situ banyak Tuhan Yesus mengingatkan berulang, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tetapi itulah yang diingatkan bagi kita semua, berbahagia karena upahmu besar di surga. Itu yang dikatakan dalam ucapan bahagia terakhir. Ucapan bahagia terakhir dikatakan dalam kata bersukacita dan bergembiralah ayat 12. Karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tetapi itu bukan berarti Tuhan mengingatkan untuk kita hanya melakukan satu daripada apa yang Tuhan perintahkan dalam ucapan bahagia itu, tapi dari ayat yang paling pertama sampai ayat yang paling terakhir. Apakah berarti kita harus menjadi miskin? Apakah berarti kita harus menjadi berduka cita? Tidak. Tetapi yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, dalam susah maupun senang, sedih maupun saat berjuang, tetap bersandar hanya di dalam Tuhan, bukan dalam keputusasaan, bukan dalam mundur ke belakang, apalagi dalam bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Karena Yakobus telah menjelaskan tentang hal pencobaan dengan sangat
jelas sekali. Yakobus pasal 1 di dalam ayat 14 mengingatkan bagi kita, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Maka demikian mengucap syukurlah selalu, kerjakan keselamatan dengan tetap tulus, taat setia, terutama ingat hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua yang sama daripada itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih seperti yang Yesus Kristus telah ajarkan, kasih seperti yang Tuhan Yesus Kristus telah nyatakan dalam kehidupannya sendiri, kasih yang tidak memperhitungkan, kasih yang tidak membanding-bandingkan, kasih yang setia sampai mati, melakukan apa yang Bapa Surgawi kehendaki, karena waktunya sudah dekat. Itulah yang diingatkan bagi kita dari ayat 1 sampai ayat 3 pasal 1 dalam Wahyu hari ini, mengingatkan bagi kita untuk tidak tersinggung dengan apa yang akan dinyatakan, karena banyak dalam kitab Wahyu ini menunjuk kepada pemberontakan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, manusia yang berdosa, tapi oleh kasih Allah kita diberikannya kesempatan untuk menjadi anak-anak siang, untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah yang bukan dalam kesombongan berjalan berpikir, oh saya mati masuk surga, tidak, tapi dalam berjuang, dalam mengerjakan keselamatan, seperti pun yang Paulus telah ingatkan bagi jemaat yang ada di Filipi, tetapi juga bagi kita masing-masing, seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi di dalam pasal 3 ayat 12. Di situ mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di situ Paulus merendahkan dirinya, mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, walaupun banyak hal yang Paulus sudah tulis dalam surat-suratnya yang membantu jemaat-jemaat untuk menjadikan iman mereka lurus di hadapan Tuhan. Artinya supaya hati mereka teguh, hati mereka kuat dan tidak bimbang kalau memang benar-benar mereka menerima firman yang dalam tuntunan Roh Kudus Paulus nyatakan. Dan juga Paulus mengingatkan, atau telah sempurna bukan berarti aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena seperti yang diingatkan bagi kita di dalam 1 Yohanes pasal 3, di situ di dalam ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Maka di situ kembali dalam Filipi pasal 3 ayat 12, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu menjadi kesaksian pribadinya bahwa dirinya yang dulunya hancur, yang dulunya berdosa, yang dulunya menyakiti hati Allah, padahal dia mengira bahwa dia sedang melakukan bakti bagi Allah. Tetapi di situ dia ditangkap oleh Kristus Yesus yang menyelamatkan kehidupannya dari jalan kebinasaan untuk memakainya sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, bahwa ternyata Paulus pun yang saat bertobat bukan sekedar menjadi biasa-biasa seperti itu, tapi Tuhan memakai Paulus dalam apa yang diperintahkan untuknya, untuk dilakukannya, untuk maju, memberitakan firman, memberitakan Injil, agar dalam daerah-daerah yang dimana Bapa Surgawi membawanya dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam apa yang Tuhan Yesus izinkan baginya, firman terang Tuhan sampai di sana. Dan itu pun yang diingatkan bagi kita dalam ayat 3 pasal 1 ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, berarti mereka mau mengerti tentang ini. Kitab Wahyu ini bukan sekedar kata-kata biasa, bukan sekedar kitab biasa saja, bukan berarti kitab-kitab lainnya dari Kejadian sampai Wahyu ini biasa-biasa, tidak. Tetapi firman ini adalah sebuah peringatan, sebuah teguran untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan. Itulah yang diingatkan bagi kita. Dan dalam perikop selanjutnya mengatakan, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dan itu yang diingatkan bagi kita. Salam yang pertama itu kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, tetapi bukan dari kuat hebat kita sendiri, dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari kata itu saja pun Tuhan mengingatkan bagi kita seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, bahkan dari ayat 13. Di situ di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Dan dari kitab Musa pun sama seperti Paulus, yang dimana bukan dalam dia berbuat dosa lalu Tuhan menangkapnya untuk bertobat, tetapi yang sama kemiripan dari kedua orang ini, yang walaupun dalam zaman yang begitu jauh berbedanya, tetapi mengingatkan bagi kita bahwa rencana Tuhan tidak terselami oleh manusia. Bagi masing-masing kita dari awal hidup kita telah ditetapkan Bapa Surgawi rencana yang indah luar biasa, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk membuat kita bersenang-senang dalam apa yang dunia tawarkan, tetapi untuk melihat kuasa kemuliaan Tuhan ada bagi yang percaya dan bagi yang mau untuk setia, bagi yang mau untuk menaruh pengharapan dengan segenap hati hanya kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Tetapi dalam Musa diutus Tuhan pun ada yang Musa banyak katakan, tetapi disinilah yang penting ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Di situ pun bisa saja orang Israel kebingungan, aku adalah aku ini siapa? Tetapi itulah yang mengingatkan bagi kita tentang apa yang Yohanes katakan pun, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dari awal mulanya telah ada, berkuasa, dengan firman-Nya menciptakan semesta alam. Itulah Dia, seperti yang diingatkannya pun dalam firman-Nya Yesaya pasal 43 di dalam ayat 10 sampai pada ayat 13 mengingatkan bagi kita, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan itu yang kami ingatkan untuk kita semua. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa waktunya akan dipercepat, bukan untuk orang-orang yang akan binasa, tetapi untuk orang-orang pilihan, seperti yang difirmankannya Matius pasal 24. Di dalam firman-Nya itu mengingatkan bagi kita semua untuk tetap berjaga-jaga. Di dalam ayat 22, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Bahkan seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Petrus pun di dalam ayat 12, yaitu di dalam ayat 11 dan 12, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Siapa itu yang mempercepat kedatangan hari Allah? Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dalam apa? Ingat yang Tuhan Yesus firmankan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Maka yang orang-orang pilihan itu adalah mereka yang dipilih untuk diselamatkan. Dan
itulah yang diingatkan bagi kita, sama seperti pun yang telah dinyatakan di dalam kitab Roma pasal 11 di bawah perikop sisa Israel. Di situ di dalam ayat 3, di dalam ayat 2 sampai pada ayat 5, di situ mengingatkan bagi kita, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia Bapa di surga, menurut pandangannya yang baik dan benar, adil untuk semua orang. Oleh karena kuasanya itu bisa terjadi. Adapun kemiripan dari hal ini dengan apa yang terjadi bagi Musa saat dia diutus oleh Allah, apa? Dia bertanya kepada Allah, dia mengadu kepada Allah apa yang harus dilakukannya. Ayat 4 mengatakan dengan jelas dan juga mengatakan supaya mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan tahu jawaban yang terbaik. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Apakah firman-Nya mengatakan tidak apa-apa, sudah kamu jalan saja? Apakah hanya memaniskan telinga saja? Tidak. Tetapi ia menyatakan firman-Nya dengan tanpa takut, dengan tanpa bimbang, tapi menyatakan karena dialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak, yang bukan di situ dibilang yang tidak sebentar, tetapi mengatakan yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dan itulah yang diingatkan bagi kita, itulah dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang sesuai dengan firman-Nya. Karena seperti yang tertulis di dalam kitabnya, di dalam firman-Nya mengingatkan bagi kita semua bahwa ia akan datang. Zefanya di dalam pasal 2 di dalam ayat 1 sampai 3 di bawah perikop seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Bahkan daripada itu pun Tuhan mengingatkan untuk kita semua di dalam ayat 14 sampai pada ayat 16 pun mengingatkan untuk kita semua. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi, yang mengingatkan tentang kuasa, kekuatan, kemuliaan dunia tidak ada bandingannya di hadapan Tuhan. Dan keputusannya pun yang ada di dalam kitab Zefanya ini pasal 3 ayat 8 mengatakan, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Di dalam Yesaya tadi mengingatkan, kamulah saksi-saksiku. Tetapi di dalam apa yang Tuhan Yesus firmankan dalam perjanjian baru, mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan Yesuslah pembela kita, asal kita tetap setia, asal kita tetap berpegang kepadanya, melakukan kehendaknya. Tetapi lebih daripada itu Tuhan mengingatkan untuk kita semua, seperti yang telah difirmankan Tuhan Yesus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Dan itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Zefanya pasal 3 saja sudah mengatakan itu, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menyembuhkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geranku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ia Allah yang maha kuasa, Ia Allah yang maha adil, Ia Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Bahkan yang telah dinyatakan oleh Musa dengan sangat jelas pada saat umat Israel memberontak terhadap Allah itu, Allah yang maha kuasa itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Bilangan pasal 14
di dalam ayat 17 sampai pada ayat 18 mengatakan, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Tetapi ada suatu kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang seseorang yang sudah buta sejak lahirnya. Dia yang buta sejak lahir, murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus di dalam ayat Yohanes pasal 9, di dalam ayat 1 sampai pada ayat 3 mengatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itulah mengingatkan kepada kita kembali, rencana Tuhan tidak terselami oleh manusia, karena apa yang tidak pernah dikira, apa yang tidak pernah disangka, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dinyatakannya untuk menaruh pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita, bahwa ada jaminan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dinyatakan selanjutnya di dalam ayat 4 dan 5 di situ, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia yang datang untuk menyelamatkan. Karena itulah firman-Nya yang ya dan amin. Kenapa di situ diingatkan bagi kita ayat 4 itu? Selama masih siang akan datang malam, maka berjaga-jagalah, karena firman pun mengatakannya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Berjaga-jaga, jangan sampai kamu tidak siap. Karena itu pun yang telah diingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius yang di pasal 20, di dalam pasal 24 di situ mengingatkan untuk kita semua di dalam ayat 43 dan 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, yang sudah ditetapkan Bapa Surgawi dan tidak akan ditunda-tunda. Itu yang diingatkan bagi kita semua. Dan selanjutnya, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, bahkan setia sampai mati, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, yang mengalahkan maut, yang tidak membalaskan cemooh ejekan dari raja-raja bumi terhadap dirinya, padahal ialah raja di atas segala raja, tapi mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Itulah kasih yang sebenarnya, kasih yang sanggup untuk mengampuni, kasih yang sanggup untuk sabar, kasih yang sanggup untuk tetap melalui segala sesuatu dengan damai sejahtera, kasih yang mengikuti teladan Yesus Kristus saja. Itu yang diingatkan bagi masing-masing kita, supaya jangan kita berpikir bahwa kasih itu sekedar mengatakan, oh ya aku mengasihi kamu, padahal itu di depan saja, di belakang tidak. Karena firman pun telah menyatakannya, jikalau kita mengatakan bahwa kita terang, tetapi kita masih membenci saudara kita, maka sama saja sia-sia. Itu dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Maka sampai pada ayat 11, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. Dan itu yang diingatkan bagi kita, damai sejahtera ini untuk kita bersama saudara seiman di dalam Yesus Kristus, yang mempersatukan kita dalam firman-Nya, mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Itu yang diingatkan bagi masing-masing kita. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya,
darah yang kudus, yang tidak bercela, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, yang memberi kesempatan untuk kita untuk melayaninya. Dan itu pun yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa di situ dalam ayat 6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, di mana Yesus Kristuslah Raja di atas segala raja. Kenapa imam-imam? Karena seperti yang diingatkan bagi kita oleh Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, di situ mengingatkan untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dan dalam bait Allah bukan kosong-kosong begitu saja, tapi ada yang melayani di dalamnya, imam-imam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, yang telah ditetapkan bagi masing-masing mereka. Itu sama pun dengan apa yang telah diingatkan bagi kita tadi, bahwa kita masing-masing adalah anggota tubuh di dalam Yesus Kristus. Dalam tubuh kita pun anggota-anggota tubuh ada yang tidak sama, berbeda-beda. Walaupun dari depannya bentuknya sama, tetapi fungsinya bisa berbeda, cara bekerjanya bisa berbeda. Begitupun dalam kehidupan kita, itu pun yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Bukan karena kuat hebat kita, tapi oleh karena kuasa kemuliaan Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya bagi kita, supaya kita hidup dalam terang-Nya untuk juga memancarkan terang-Nya bagi orang lain, supaya orang lain pun mengetahui bahwa Yesus Kristuslah firman yang hidup, memberikan pengharapan yang pasti karena ada kehidupan hanya di dalamnya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Ini pun telah dinyatakan di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Daniel pasal 7, yang dimana di situ Daniel pun telah diingatkan tentang peringatan itu, dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Di situ di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Oleh karena Ia anak Allah, dengan pengorbanannya yang dimana Ia melakukannya tanpa terpaksa oleh siapapun juga, tapi dalam menjadi saksi yang setia sampai mati, karena secara langsung menyaksikan dan mendengarkan apa yang Bapa Surgawi kehendaki dalam firman-Nya yang dinyatakan, supaya diingatkan bagi kita manusia yang berdosa ini, supaya kita berbalik daripada kesalahan dan dosa kita untuk menghadap kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Datang dengan awan-awan bukan sekedar untuk memamerkan saja seperti pikiran dunia, tetapi untuk menyelamatkan mereka yang dipilih oleh kasih karunia Allah Bapa di surga yang adil bagi semua orang. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan itulah yang diingatkan bagi kita semua. Kembali dalam Daniel pasal 7 tadi ada diingatkan, di situ dikatakan yang lanjut usianya. Kenapa dikatakan demikian? Karena itulah Ia Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Karena itulah kuasanya dinyatakan bagi masing-masing kita, supaya kita mengingat bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya adalah tetap selalu tepat pada waktunya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua.
semua. Karena di situ di dalam Daniel pasal 7 itu di dalam ayat 13, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya yang maha tinggi, yang maha kuasa. Bahkan itu pun dinyatakan kembali di dalam ayat 21 dan 22 mengatakan, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan seperti yang telah dijanjikan Tuhan. Bahkan dari sebelumnya pun seperti yang tertulis di dalam kitab Ayub yang dibawa perikop tujuan sengsara ialah pertobatan di dalam pasal 36. Di situ mengingatkan untuk kita di dalam ayat 6 sampai pada ayat 7 mengatakan, ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang yang sengsara. Itu yang mengingatkan untuk kita semua, mengikuti Tuhan bukan gampang-gampang saja. Mengikuti Tuhan bukan berarti hidup kita pasti akan lancar selanjutnya, tapi akan melalui berbagai macam pengujian, bahkan yang membuat kita sampai harus tersungkur di hadapan Bapa Surgawi, karena kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena kalau menurut kuat kita sendiri, menurut usaha kita pasti mustahil. Tetapi di situ ayat selanjutnya mengingatkan untuk kita semua, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya oleh karena kuasa kemuliaannya menyertai mereka. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua, supaya kita tetap maju sesuai kehendaknya, supaya kita tetap melakukan kehendaknya selalu. Dan itu pun yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua dalam ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, firman yang hidup, yang bukan sekedar kata-kata di dalam buku, tetapi hidup untuk memberikan hidupnya bagi mereka yang mau percaya dan mereka yang melakukan kehendaknya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu perikop berikutnya mengatakan penglihatan Yohanes di Patmos, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dan itu pun Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua kembali dalam Ayub tadi, mengingatkan untuk kita semua seperti yang telah tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 pun, di mana mengatakan tentang masing-masing orang kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 itu mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bahkan lebih daripada itu di dalam ayat 7 sebelumnya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Karena ganjaran itu wajib untuk semua orang. Seperti yang di dalam ayat 1 mengatakan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tetapi ingat, dalam kesusahan macam apapun juga pasti ada jalan keluar saat kita beriman kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan di situ yang diingatkan bagi kita ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dalam apa yang diingatkan bagi kita seperti yang tertulis yang juga telah dinyatakan di dalam Yeskiel pasal 33. Dan juga itu pun di bawah perikop tugas Yeskiel sebagai penjaga, yang mengingatkan tentang akhir zaman, tentang berjaga-jaga, tetap menjaga diri, jangan sampai sudah hidup dalam kebenaran menyimpang lalu melakukan pelanggaran. Karena di situ di dalam ayat 2 sampai pada ayat 5 di situ mengingatkan
mengingatkan untuk kita, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, sama seperti Yesus Kristus mengajarkan bagi kita untuk menjadi saksi-saksinya, karena dalam apa yang Bapa Surgawi tetapkan adalah penghukuman bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Apa yang Paulus ingatkan dalam Roma pun dalam suratnya untuk jemaat yang ada di rumah mengingatkan untuk kita semua, bagaimana orang akan percaya kalau mereka belum mendengar tentang firman-Nya, dan itulah tugas masing-masing kita. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Itu di dalam ayat 3, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seseorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tapi ayat 6 pun penting. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu, karena dipercayakan diberi tanggung jawab sangkakala itu untuk menjadi sebuah peringatan bagi sebangsanya. Itu pun yang diingatkan di dalam ayat 9 sampai pada ayat 11. Bukan saja tentang apa yang dialami oleh Yohanes, bukan saja tentang kata-katanya, tetapi dalam menjadi sebuah peringatan. Bukan dalam kata-kata sekedar ini saja, tapi seluruh firman Allah. Bahkan dalam kitab Wahyu ini menjadi peringatan bagi kita. Di dalam ayat 12 berkata, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki-dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki-dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan yang hendak diingatkan bagi kita di sini pun ada pun yang tertulis mirip-mirip seperti yang ada di dalam Daniel pasal 10. Di situ di dalam ayat 5, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluk yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digila, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua dari ayat ini. Kenapa Tuhan mengingatkan pasal 10 dari Daniel ini? Di dalam ayat 11 di dalam ayat 11 lah yang hendak diingatkan bagi kita. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Mengapa hendak diingatkan, Daniel, engkau orang yang dikasihi? Karena sama pun seperti yang apa Yohanes katakan di dalam kitabnya, bahwa murid yang dikasihi Yesus ternyata dirinya sendiri. Dan itulah yang diingatkan bagi kita seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai pada ayat 23 di bawah perikop murid yang dikasihi Yesus, yang dimana di situ di dalam ayat 23 Yesus berkata, Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yang mengajarkan bagi kita tentang kehendak Bapa Surgawi dalam kehidupan kita masing-masing, kasih-Nya yang dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita supaya Tuhan, saya mau lebih dikasihi, saya mau kasih Tuhan lebih banyak untuk saya daripada dia itu. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tuhan mengasihi kita semua sama, tidak ada yang berbeda satu daripada yang lain, tapi kita semua adalah alat
di dalam tangannya, bukan untuk dipakai menurut kesenangan hatinya, tetapi untuk menyatakan bagi kita bahwa ada keselamatan, ada kehidupan di dalam Dia, ada kemuliaan namanya, kemuliaan kuasanya. Saat kita tetap bersandar di dalamnya, itu pun menjadi bagian kita. Bukan berarti kita yang dipermuliakan, bukan berarti kita yang mempunyai kuasa untuk berbuat segala sesuatu dengan kuat hebat kita sendiri. Tapi dalam mengucap syukur, kita menjadi umat yang dipilihnya, kita menjadi salah satu anak-anaknya yang dipilihnya oleh karena kasih karunia. Itu yang hendak diingatkan bagi kita, karena di dalam ayat 13, di tengah-tengah kaki-Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, yang mengajarkan bagi kita firman Allah dari dulu sampai sekarang pun tidak pernah berubah. Bukan berarti mereka berbeda sekali, jauh satu daripada yang lain, tetapi terhubung dengan apa yang dalam tuntunan Roh Kudus mengartikan bagi kita, apa yang dalam tuntunan Roh Kudus mengajarkan bagi kita, bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan adalah ya dan amin, tepat pada waktunya sesuai kehendak Bapa di surga. Dan di situ berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki mengajarkan kepada kita tentang jubah keselamatan yang telah diberikan bagi kita saat kita percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, menebus kehidupan kita dari dosa-dosa kita. Itu yang kami ingatkan untuk kita semua. Tetapi berhati-hati, jangan sampai dalam apa yang dunia tawarkan saat ini membuat kita melepaskan jubah keselamatan itu, membuat kita melupakan untuk tetap setia dalam hadirat Tuhan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Dan dari perkataan ini pun mempunyai arti, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, putih murni. Dan itu pun mengajarkan bagi kita tentang pikiran kita berjalan dalam apa yang kita inginkan, pasti hanya akan membuat kita berakhir dalam kegelapan. Tapi saat kita menunjukkan pandangan kita, seluruh kehidupan kita sepenuhnya untuk mengikuti firman Allah, maka kita mengikuti terangnya, dibersihkan, ditahirkan, terutama dikuduskan sesuai kehendak Bapa surgawi dalam tuntunan Roh Kudus. Dan selanjutnya di situ matanya bagaikan nyala api, mengingatkan bagi kita tentang apa yang Paulus ingatkan di dalam 1 Korintus, di situ di dalam ayat 13 dan 14, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 dan 14. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dan jelas apa yang telah dinyatakan Tuhan itu, bahwa upah itu adalah janji di dalam janji upah hidup kekal yang akan diberikan bagi yang setia sampai pada akhirnya. Itu yang kami ingatkan untuk kita semua. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Semua terbuka di hadapannya. Setiap waktu, setiap detik diperhatikannya masing-masing kehidupan manusia, dan ingin dilihatnya mana yang benar-benar setia, mana yang benar-benar mengerjakan keselamatan, mana yang benar-benar hati dan jiwa seluruh kehidupannya tertuju kepadanya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah yang mengajarkan tentang keselamatan ada di dalam Tuhan. Dimurnikan, proses dimurnikan bukan gampang, tetapi melalui perapian yang melalui banyak pengujian membuat kita semakin kuat dalam dimurnikan, seperti yang Tuhan Yesus firmankan, disempurnakan seperti teladannya. Dan itu yang kami ingatkan untuk kita semua. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yang begitu luar biasa kuasanya dinyatakan bagi kita dalam bentuk-bentuk ini untuk mengajarkan bagi kita bahwa ialah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dinyatakan dalam ayat 16,
Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, mengingatkan bagi kita Ibrani pasal 4 di dalam ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini mengingatkan kepada kita seperti tadi yang telah dijelaskan dari ayat 13, tetapi juga terutama apa yang dikatakan dalam ayat 13 akhirnya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yeskiel pasal 33 yang mengajarkan kepada kita tanggung jawab yang telah dipercayakan Yesus Kristus kepada kita sebagai saksi-saksinya. Itulah yang hendak diingatkan bagi masing-masing kita. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oleh kehendaknya lah masing-masing manusia hidup atau mati. Itu pun yang telah diingatkan di dalam puji-pujian Hana 1 Samuel di dalam pasal 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Apakah artinya itu mengangkat dari dunia mati? Mengajarkan bagi kita tentang orang-orang yang dipilihnya untuk mereka diselamatkan walaupun mereka berbuat jahat. Tetapi itu pun yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua dalam firman-Nya, bahwa Tuhan lebih menghendaki hati yang tulus daripada beribu-ribu korban, yang mengartikan Tuhan lebih menghendaki yang benar-benar walaupun dulunya jahat, walaupun dulunya berbuat dosa, tapi benar-benar bertobat, maka ia akan hidup. Bahkan itu dinyatakan dalam Yeskiel pasal 33, kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkannya saat dia jatuh dalam pelanggaran, melakukan kecurangan yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Ayat 19 sampai 20 mengajarkan tentang apa yang dinyatakan dalam ayat 16. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kenapa hanya 7 saja? Dan ini bukan berarti Tuhan pilih kasih terhadap berbagai macam jemaat di tempat-tempat yang ada di dalam dunia ini, tetapi mengajarkan bagi kita dalam ketujuh jemaat ini ada banyak karakteristik, yang ada ciri-ciri dari jemaat-jemaat ini yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan mengikuti apa yang jemaat itu lakukan, tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk semakin bertambah dalam apa yang dikehendakinya. Dalam perikop selanjutnya pasal 2 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, yang mengajarkan bahwa Ia tidak pernah jauh daripada anak-anaknya, tidak pernah jauh daripada mereka yang berkumpul, bersekutu bersama, dikuduskan dalam bersama mendengarkan firman-Nya dan bersatu hati untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam melakukannya. Itu yang penting mengingatkan untuk kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mencela aku, dan engkau tidak mencela engkau. Dari situ Tuhan mengingatkan untuk kita semua, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini sama pun seperti yang Paulus katakan, sekalipun dia punya berbagai macam karunia, tapi sia-sia kalau dia tidak punya kasih. Kasihlah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Karena seperti yang diajarkan oleh Paulus pun dalam tuntunan Roh Kudus, bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 di dalam ayat 4 sampai pada ayat 8 terutama mengingatkan untuk kita semua. Tapi di situ ayat 7 dan 8 lah yang hendak diingatkan bagi kita. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi hanya kasih yang tidak akan berkesudahan. Mengapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, pencipta semesta alam pun menyatakan kasihnya yang setia. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, yang diajarkan pertama, kasih, hukum yang terutama itu. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini mengingatkan kita kembali seperti 1 Yohanes tadi di dalam pasal 2 di bawah perikop perintah yang baru, yang dimana Tuhan Yesus Kristus pun telah memerintahkannya di dalam Yohanes, kitab Yohanes yang mengatakan di bawah perikop perintah baru pasal 13 di dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 1 Yohanes pasal 2 di situ mengingatkan tentang kasih pun. Perintah yang baru itu adalah kasih, saling mengasihi. Itulah yang membuat kita murid-murid Yesus Kristus, mengikuti teladan guru kita yang adil dan benar. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan selanjutnya di situ, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Engkau membenci juga yang kubenci. Engkau telah melakukan pekerjaanku, memang benar itu semua. Tapi yang Tuhan ingatkan bagi kita dalam pelayanan apapun juga, pekerjaan yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, jangan lupakan harus ada kasih. Bukan untuk di depan orang lain saja, tetapi kasih kepada Allah Bapa di surga, kasih terhadap sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Di situ selanjutnya di dalam ayat 7 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini mengingatkan kita kembali dalam kitab Kejadian dari pasal 3, yang dimana di situ pasal 2 dan pasal 3 perbandingannya pasal 2 di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Tuhan telah memerintahkan tentang pohon pengetahuan yang tidak boleh dimakan, tetapi ada pun di situ pohon kehidupan yang dijelaskan dalam pasal 3 oleh firman Tuhan di dalam ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tetapi yang hendak diajarkan bagi kita berkelanjutan sampai pasal berikutnya yang mengajarkan tentang Kain dan Habel, yang dimana Kain tidak mempunyai kasih terhadap adik kandungnya sendiri, Habel. Itulah yang diajarkan bagi kita semua. Kasih itu telah diajarkan dari awal sekali dunia diciptakan, untuk mengajarkan bagi kita bahwa Allah yang menciptakan semesta alam ini adalah Allah yang Maha Pengasih, yang menyatakan, yang mengabarkan tentang kasih-Nya, bukan dengan menahan-nahan, tapi dengan berkelimpahan, supaya semua tahu bahwa Ialah Allah yang Maha Kuasa, tapi kasih setianya tidak berkesudahan, tidak pernah berakhir, malah selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang menantikannya di dalam hadirat-Nya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Karena ia melakukan hukum yang pertama dan yang terutama, dan juga yang kedua yang sama daripada itu, hukum kasih. Itulah yang Bapa surgawi kehendaki. Lalu perikop selanjutnya kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir,
yang telah mati dan hidup kembali. Dari pasal 2 ayat 1 tadi mengingatkan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, yang mengajarkan bagi jemaat di Efesus bahwa pelayanan pekerjaan mereka untuk nama Tuhan pun jemaat-jemaat lain melakukan, dan Tuhan yang melihat mana yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan apa yang Tuhan perhatikan dari jemaat di Efesus adalah kasih mereka kurang, dan itu pun yang hendak diingatkan bagi kita, bukan secara bersama saja, tapi bagi pribadi masing-masing. Apakah engkau mempunyai kasih bagi saudaramu? Apakah engkau rela mengampuni sekalipun itu sangat menyakiti hatimu? Apakah engkau rela untuk tidak lagi mendendam terhadap saudaramu yang membuat sakit hatimu? Apakah engkau rela untuk mengikuti Yesus Kristus sekalipun terkadang mungkin kasihmu diejek, diremehkan, dicemooh karena dirasakan oleh orang lain bahwa kasihmu itu hanya rendah, kasihmu itu tidak ada arti apa-apa? Apakah engkau masih mau untuk tetap maju dalam kasih Yesus Kristus yang membuatnya setia sampai mati tanpa bersungut benci terhadap manusia yang dimana Ia mati untuk mereka? Yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Itulah mengapa berulang kali di dalam pesan-pesan ini pada akhirnya, barang siapa yang menang di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, barang siapa yang menang, yang memang benar-benar bertahan di dalam Tuhan, memegang peraturan dan ketetapannya, melakukan hukumnya bukan karena terpaksa, tapi karena tulus, taat, dan setia. Bahkan itu pun seperti yang diingatkan oleh Samuel pada saat Saul diurapi menjadi raja, yang dimana di situ Samuel mengingatkan saat ia minta diri dari bangsa itu, setialah di situ di dalam 1 Samuel pasal 12 di dalam ayat 20 di situ mengingatkan, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Bahkan selanjutnya di dalam ayat 24 dan 25 menjadi peringatan juga bagi kita. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu, bukan karena usaha kerjamu, tapi oleh karena kuasanya dinyatakan bagi kamu bersama sebagai jemaat, sebagai umat yang dipilihnya untuk dinyatakan kasih kemuliaannya. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Dan dalam perikop berikutnya kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, yang mengajarkan jangan takut, seperti yang Samuel telah ingatkan, jangan takut tapi tetaplah maju, karena Tuhan sanggup untuk menolong. Di dalamnya ada kehidupan yang kekal, itulah yang menjadi upah bagi yang setia. Itulah yang diingatkan bagi jemaat yang di Smyrna. Dan di situ di dalam ayat selanjutnya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Maka berarti ini adalah kebenaran bagi jemaat yang di Smyrna. Tetapi di situ apa yang Tuhan nyatakan? Namun engkau kaya. Selanjutnya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dan itulah yang diingatkan bagi kita tentang apa yang dipandang manusia dan apa yang dipandang oleh Tuhan. Apa yang dipandang oleh Tuhan tidak dapat dimengerti dengan kekuatan manusia, karena seperti yang firman mengatakan, yang Paulus ingatkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengapa di situ dinyatakan jemaat yang di Smyrna mereka kesusahan dan kemiskinan, namun engkau kaya? Oleh karena mereka tetap setia, karena di situ seperti yang dikatakan selanjutnya di dalam ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu menjadi peringatan dan juga menjadi pengajaran bagi mereka. Jangan
apa yang harus engkau derita. Bukan di situ dikatakan yang sebaiknya engkau derita, tetapi yang harus. Saat engkau mengikuti Yesus Kristus, saat engkau memikul salib dan menyangkal dirimu, engkau harus melalui derita itu. Tetapi ingat apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam firman-Nya, duka cita yang mendahului kemenangan. Karena kemenangan itu akan mendatangkan sukacita yang akan melenyapkan tangisan apapun juga saat kita tetap berharap bersandar di dalam Tuhan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, mengapa lagi dikatakan apa yang seharusnya membuat ketakutan dalam kehidupan orang-orang yang berada di jemaat di Smyrna ini? Tetapi itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena dalam teguran nyata-nyata itu ada kasih yang sebenarnya, yang menjadi peringatan supaya jangan kita menyimpang kepada apa yang salah, tapi kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan sampai akhir hidup kita, sampai mati. Tetapi ingat, sekalipun diejek, dicemooh, direndahkan oleh manusia, apalagi seperti yang Tuhan Yesus telah firmankan di dalam ayat 9 tadi, yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Tetapi ingat, hidup ini bukan untuk cari hormat di mata manusia, tetapi untuk mencari hormat di mata Bapa di surga. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua yang membinasakan sampai selamanya, bukan dalam ketenangan seakan-akan melepaskan diri dari dunia, tapi dalam penyiksaan yang membuat begitu mengerikan terjadi hukuman saat kita masih hidup dalam pemberontakan. Maka apa yang diingatkan bagi kita dari perikop kepada jemaat di Smyrna adalah setia. Sekalipun terkadang mungkin diejek, mungkin difitnah, mungkin dicemooh, membuat kita seakan-akan diseret ke belakang supaya kita tidak lagi melangkah maju mengikuti Tuhan. Tetapi ingat, apa yang difirmankannya, ia adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan yang layak bagi mereka yang tahan uji sampai akhirnya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Lalu selanjutnya di dalam perikop selanjutnya kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Yang jelas di situ berkata tentang di sana, di tempat tahta iblis. Maka tempat yang berbahaya, karena firman mengatakan bahwa dunia tidak mengenal Dia yang menyatakan firman-Nya bagi kita supaya kita hidup di dalamnya. Dan engkau berpegang kepada namaku, berpegang dalam nama Yesus Kristus, bahwa ada perlindungan dalam nama Tuhan Yesus, ada penjagaan dalam nama Tuhan Yesus, terutama ada pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi di situ pun Tuhan mengingatkan untuk kita dari ayat 12 tadi, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, dengan firman-Nya yang tidak pernah salah, tetapi selalu ya dan amin. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Karena itulah firman-Nya, kita berpegang dalam namanya, karena firman-Nya mengajarkan bahwa ada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya mengajarkan ada keselamatan yang Bapa janjikan bagi anak-anaknya yang tetap setia, yang tetap ada kasih di dalam masing-masing mereka, yang tetap maju dalam perlombaan iman yang adil dan benar. Bahkan di situ diingatkan, pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Bisa saja itu membuat jemaat yang di Pergamus tercerai-berai, tetapi itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Kekuatan di dalam iman
menciptakan persatuan dalam kasih Yesus Kristus, mengajarkan kita untuk saling menguatkan, saling menopang, sekalipun kita tidak terhubung secara daging dan darah, tetapi oleh kasih Kristus kita saudara seiman. Oleh karena perintahnya kita bersama, saudara menjadi anak-anak Allah. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ada ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, yang kubenci, karena seperti tadi di dalam ayat 6 telah dinyatakan oleh Tuhan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini, yang mengajarkan kepada kita tentang firman-Nya yang sudah mengatakan apa yang harus kita lakukan. Sekalipun seperti yang Tuhan firmankan, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah serigala. Tetapi yang Tuhan ingatkan, berhikmatlah, karena dalam hikmat itu ada tuntunan Roh Kudus yang mengajarkan kita melakukan apa yang Bapa Surgawi kehendaki, tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhanlah yang akan bertindak. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, sungguh begitu luar biasa. Mana yang tersembunyi, di situ mengingatkan kepada kita kembali di dalam Yohanes pasal 6, di situ di dalam ayat 48 mengatakan tentang akulah roti hidup. Bahkan dari ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Makanan rohani, firman Tuhan yang memenuhi dan memperbaharui jiwa masing-masing kita. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Bahkan terlebih daripada itu, batu putih, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dikaruniakan oleh Allah, maka berarti yang menerimanya layak untuk nama yang baru itu. Sama seperti pada saat Yakub menerima nama baru daripada Allah. Dalam nama Israel itu mengatakan tentang engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau telah menang. Dan itu yang mengingatkan untuk kita semua, nama baru itu berarti layak di hadapan Allah, menerima kasih karunia-Nya untuk kita tetap kudus, menjadi bagian di dalam apa yang dikerjakannya, rencananya yang begitu luar biasa. Perikop selanjutnya mengatakan tentang kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, yang mengajarkan bagi kita bahwa mata tertuju hanya kepada satu, tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan. Mengajarkan kepada kita dalam tuntunan Roh Kudus, yang di dalam firman dinyatakan seperti lidah api saat turun Roh Kudus untuk para murid-murid, seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Begitupun saat kita hidup mengikuti yang Tuhan kehendaki, bukan lagi melihat dalam pengertian kita sendiri, tapi dalam tuntunan Roh Kudus, perlahan demi perlahan mengajarkan kita untuk mengerti bahwa benar, kalau menurut kita sendiri pasti mustahil, kalau dengan kuat hebat kita pasti tidak mungkin. Tapi saat bersandar dalam Tuhan, beriman kepadanya, ialah yang turun tangan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita belajar untuk percaya sekalipun tidak melihat, dalam kondisi yang terberat sekalipun, karena ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti pertolongannya tepat pada waktunya, selalu indah, yang terbaik bagi masing-masing kita. Dan kakinya bagaikan tembaga, yang mengajarkan bagi kita setiap langkah pasti, bukan setiap langkah goyang sana sini, tetapi pasti melangkah maju selangkah demi selangkah. Tembaga yang dimurnikan di dalam api, yang membara di dalam perak
kerapian, yang mengajarkan semakin melangkah kita semakin dimurnikan, dan itulah yang dikehendaki Bapa Surgawi bagi masing-masing kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dari yang tadi mengatakan tentang para jemaat, dan sekarang hamba-hamba yang mengajarkan bagi kita tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga dan yang setia di dalam melakukannya. Bukan sebentar saja, tapi dalam kehidupan mereka ada kasih, ada iman yang bertumbuh, menunjukkan kehidupan Yesus Kristus nyata ya dan amin pun dalam kehidupan mereka. Berarti mereka mengikuti teladan yang telah Bapa Surgawi tetapkan di dalam Tuhan Yesus. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dalam arti tentang apa yang Tuhan kehendaki terjadi saat mereka tidak mau bertobat, saat mereka berpikir mereka adalah hamba-hamba Tuhan dan tidak apa-apa karena mereka dekat dengan Tuhan. Tuhan akan mengatakan tidak apa-apa. Ingat, Tuhan Allah yang Maha Kudus tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Allah yang adalah terang tidak bekerja sama dengan kegelapan. Ia berada dalam kuasa kemuliaannya, kekudusannya kekal sampai selama-lamanya, tidak perlu dibantu oleh kuasa lain, karena ialah yang punya kuasa kekal sampai selamanya. Itu yang Tuhan ingatkan untuk kita semua. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Dalam kata-kata ini mengingatkan kepada kita kembali di dalam ayat 16 tadi, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini, yaitu yang tidak bertobat. Dan itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, berkaitan pun dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes, yang mengingatkan bagi kita tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes pasal 12 di dalam perikop firman Yesus yang menghakimi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman-Nya datang daripada Bapa Surgawi, maka Bapa-lah yang akan menghakimi siapa yang setia, siapa yang benar-benar tulus taat melakukan perintah firman Allah. Itu yang diingatkan dari kita semua. Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita setengah-setengah hati di hadapan Tuhan, jadi jika kita hanya sebentar saja di hadapan Tuhan, hadir di dalam hadiratnya, jikalau kita tidak mau untuk mendengarkan firman-Nya, jikalau kita lebih memilih dunia, maka Tuhan pun akan mengembalikan kepada kita, tidak memilih kita, oleh karena kita mendua hati terhadapnya. Padahal dengan segenap hatinya ia mengasihi kita, supaya kita belajar daripadanya untuk mengasihi sama seperti dia. Yang Tuhan ingatkan untuk kita semua. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Itu menjadi peringatan yang jelas. Taatlah, setialah apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Percayamu, penolakanmu terhadap apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan kepada Bapa Surgawi, peganglah itu. Jagalah dirimu dari segala penyesatan itu, supaya jangan engkau ikut arus, jangan engkau pun tenggelam dalam apa yang dunia tawarkan, tapi engkau tetap berdiri dengan teguh dalam imanmu selalu. Itu yang Yesus
Kristus ingatkan bagi kita. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Menerima dari Bapakku mengingatkan untuk kita semua, kita yang menjadi anak-anak Allah, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur yang menuntun kita selalu kepada juru selamat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus pun selalu mengingatkan bagi masing-masing kita tentang apa yang dikehendaki Bapa Surgawi, supaya dalam semua yang diingatkan bagi jemaat-jemaat ini saja baru dari pasal 2, belum pasal 3, jemaat-jemaat yang pada ayat 3 jemaat terakhir. Dan dari jemaat-jemaat ini pun, dari jemaat di Efesus mengingatkan bagi kita tentang kasih. Itu yang Tuhan kehendaki. Jemaat di Smyrna mengingatkan kepada kita setia sampai mati. Jemaat di Pergamus mengingatkan untuk kita untuk bertobat dan tidak mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita, apalagi jikalau berada di tempat tahta iblis. Bagaimana kita tahu berada di tempat tahta iblis? Yaitu di mana ada banyak kedagingan, ada banyak duniawi di mana-mana. Tapi ingat, berpegang teguh di dalam Tuhan, taat melakukan firman-Nya, tidak akan pernah sia-sia, tapi mendatangkan berkat yang berkelimpahan, bahkan damai sejahtera untuk melalui apapun itu juga dengan tetap tenang, penguasaan diri, bahkan sukacita oleh karena ucapan bahagia yang Tuhan telah firmankan bahwa upahmu besar di surga. Dan selanjutnya jemaat di Tiatira mengajarkan kepada kita penyesatan yang terjadi bahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, mereka yang ikut arus dunia. Tetapi ingat, Tuhan kehendaki supaya kita tidak mengikuti apa yang dunia putarbalikan, kebenaran yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, tapi mengikuti firman Allah Bapa kita yang ada di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan yang sempurna. Itu pun yang dinyatakan dari ayat 13 sampai pada ayat 16, di mana memang dikatakan tentang apa yang Yohanes lihat seakan-akan seperti itu, tetapi juga mempunyai arti bahwa Yesus Kristuslah teladan yang sempurna, yang dimana dalam setiap langkahnya ia tidak ragu, tapi berjalan mengikuti yang Bapa Surgawi kehendaki. Maka kiranya lewat firman hari ini, dari awal kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 2 mengajarkan kepada kita bahwa inilah akhir zaman. Banyak peringatan yang telah Tuhan berikan, dan apa yang ada di dalam Wahyu ini sungguh begitu jelas, tapi terkadang sulit untuk dimengerti kalau kita mau melihatnya dari pandangan kita sendiri. Maka itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dari kitab Wahyu ini adalah peringatan yang jelas untuk mengerjakan keselamatan sesuai dengan yang Bapa Surgawi kehendaki. Kiranya kita tetap bertambah dalam kasih, bertambah dalam iman, bertambah dalam setia, bertambah dalam taat dan tulus melakukan kehendak Bapa di surga. Dan terutama mengingat, rendah hati harus ada, supaya jangan kita berpikir bahwa kita lebih tinggi daripada yang lain, tapi kita semua sama, saling menopang, saling menguatkan di dalam doa, di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia.